Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SMP Yayasan Taman? Kita senantiasa berdoa untuk kalian dan keluarga, semoga masih dalam keadaan yang sehat dan kalian tetap semangat untuk belajar bersama. Pada pagi hari ini kita waktunya layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita melakukan layanan bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kalau misalkan kita senantiasa bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam layanan BK walaupun harus daring dari rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yuk bergaul yang benar. Dan adapun nanti setelah kita belajar bersama, harapannya adalah kalian dapat mengetahui tentang apa itu bergaul, kemudian tahu etika bergaul dengan orang lain, dan tips bergaul yang benar. Nah, namun sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita latihan konsentrasi dulu dengan tebak gambar dulu ya. Nah, ini silahkan kalian tebak, ini gambar apa? Ayo. Oke, sudah ada yang tahu? Ya, ini ada gambar paha, kemudian dan juga ada gambar batu. P-nya dicoret diganti dengan huruf S. Pada kata batu, U-nya dihilangkan. Berarti harusnya kan ber. Terus ini ada kata paha, kalau kita sambung ya. Ber, paha, batu. Kemudian P-nya diganti dengan huruf S, U-nya kita hilangkan, sehingga menjadi kata bersahabat. Ayo, ada yang benar menebaknya enggak? Oke, kita ucapkan selamat bagi yang sudah betul menebak gambar ini. Bagi yang belum, silahkan tingkatkan konsentrasi kalian karena kita akan memulai kegiatan belajar bersama kita. Nah, apa hubungannya sih tebak gambar ini, kata bersahabat ini dengan materi kita pada pagi hari ini? Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bergaul itu artinya adalah hidup berteman atau bersahabat. Nah, sehingga sebelum kita tahu lagi tentang bagaimana cara bergaul yang benar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan bergaul. Yang pertama yaitu kita harus tahu dengan siapa yang akan kita hadapi. Apakah dengan teman sebaya kita, apakah dengan orang yang lebih tua, atau bahkan dengan tokoh masyarakat, atau dengan siapa. Itu akan menjadi penting yang harus kita perhatikan ketika kita bergaul. Yang kedua, di manakah tempat pergaulan itu berlangsung? Apakah di lingkungan rumah, apakah di lingkungan sekolah, ataupun di dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah cara kita bersikap. Karena kita harus memiliki cara bersikap yang berbeda terhadap orang-orang yang berbeda pula. Misalnya dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua, itu cara bersikapnya kita juga harus berbeda. Sampai sini sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya adalah etika di dalam bergaul. Etika di dalam bergaul yang pertama adalah etika dengan teman sebaya. Nah, apabila kita bergaul ataupun kita berteman dengan teman sebaya kita, walaupun usianya kita itu sama, kita tidak boleh sembarangan bersikap. Kita tetap harus menghargai dan juga menghormati teman sebaya kita. Kita tidak boleh bersifat egois, kita tidak boleh berkata kasar. Itu beberapa etika dengan teman sebaya. Etika yang berikutnya yaitu etika dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua di sini bisa orang tua, bisa bapak ibu guru, ataupun bisa tokoh masyarakat yang lebih tua dari kita. Intinya usianya yang lebih tua daripada kita. Nah, ini tentunya sikapnya juga harus berbeda dengan teman sebaya tadi. Kalau dengan teman sebaya mungkin kalian bisa menggunakan bahasa kalian yang istilahnya misalnya kalau bahasa Jawa isok dengan ngoko. Alangkah baiknya ketika kalian
bergaul dengan orang yang lebih tua, kalian lebih menghormati dan menghargai mereka dengan menggunakan bahasa yang lebih sopan dan juga yang lebih santun lagi. Ya, terus kemudian selain dengan bahasanya, bahasa tubuh kalian juga harus diatur. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalnya kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu duduk di bawah, maka kita nggak sopan loh kalau misalkan kita harus duduknya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih tua tadi. Kita juga harus duduk di bawah untuk bicara dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang berikutnya, etika berbicara dengan orang yang seagama. Nah, di dalam agama kita masing-masing, di semua agama itu sudah diatur bagaimanakah cara kita bersikap dengan orang yang seagama. Nah, ada baiknya kita memperhatikan etika tersebut. Jadi kita tidak bersikap sembarangan. Dan yang terakhir adalah etika dengan orang yang berbeda agama. Etika orang yang berbeda agama ini berarti kita harus bersikap toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Kita harus menghargai kepercayaannya mereka dengan cara tadi toleransi. Misalnya teman kita sedang beribadah, maka kita tidak boleh mengganggunya. Seperti itu ya. Sampai sini paham juga ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu tips cara bergaul yang benar. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian bergaul. Yang pertama yaitu kalian harus menciptakan kesan yang baik. Nah, bagaimanakah cara menciptakan kesan yang baik itu? Cara menciptakan kesan yang baik adalah dengan tersenyum, kemudian memulai dengan dialog-dialog yang sederhana. Terus kalian juga harus menunjukkan sikap yang positif, kemudian mengenali lawan bicara. Mengenali lawan bicara ini maksudnya kita harus memperhatikan ya tadi lawan bicara kita. Apakah dengan teman sebaya, apakah dengan orang yang lebih tua, atau dengan siapa. Dan yang terakhir, kalian harus menunjukkan sikap yang tulus. Saya yakin kalau misalkan kalian mampu menunjukkan sikap-sikap itu, kesan yang baik terhadap diri kalian akan muncul. Yang kedua, kita harus menjadi penutur yang baik. Caranya bagaimana? Caranya kita harus berbicara hal-hal yang baik saja, jangan membicarakan hal-hal yang buruk. Kemudian kita harus berpikir sebelum berbicara. Artinya apa? Ketika kita akan berkata, ketika kita akan membicarakan sesuatu, alangkah baiknya kalau kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah apa yang nantinya kita bicarakan itu bermanfaat, kemudian tidak menyinggung perasaan, atau bagaimana. Jadi, jangan sampai asal bicara saja. Kemudian, tidak mendominasi pembicaraan. Kita juga harus bisa memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk berbicara. Jadi jangan kita yang merocos saja. Jadi biarkan lawan bicara kita juga berbicara, kita memberikan kesempatan yang baik untuk menjadi pendengar yang baik. Yang terakhir, kita harus bisa bersikap bijaksana. Nah, tip yang ketiga adalah kita harus bersikap memahami. Nah, bersikap memahami ini dengan cara apa? Kita harus selalu memiliki prasangka baik dengan lawan bicara kita. Kemudian hindari debat dengan lawan bicara kita, walaupun kita tidak setuju dengan apa yang mereka bicarakan. Terus kemudian kita harus meminta maaf apabila memang kita melakukan kesalahan terhadap lawan bicara kita. Dan jangan segan-segan mengucapkan terima kasih kepada lawan bicara kita apabila memang dia melakukan hal yang positif terhadap kita. Atau sebagai wujud rasa syukur kita terhadap dia dan juga bentuk penghormatan kita terhadap lawan bicara kita. Nah, tip bergaul ini bisa kalian lihat di wikihow.com. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kalian bisa melakukan literasi mandiri juga di beberapa literatur yang sudah kita tunjukkan ini, contohnya ini, atau kalian bisa membaca buku kalian sendiri. Ya, mungkin itu sedikit penyampaian layanan BK kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pesannya kita tetap santun dimanapun kalian berada.
Mohon maaf apabila tadi dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, tetap semangat dan semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.